Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar saudaraku? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaiku juga. Firman Tuhan pada hari ini kepada kita tertulis dalam Mazmur 119 ayat 74. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita tentulah pernah atau bahkan masih mengalami pergumulan dan penderitaan yang sulit bahkan menghimpit. Kendati sama-sama bergumul, tapi ternyata cara kita menghadapi dan mengatasi masalah atau penderitaan tersebut bisalah berbeda-beda. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Ada yang mengandalkan kekuatan sendiri, ada yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Ada yang justru menjadi jatuh atau down, tapi ada juga yang justru bertahan, berjuang, bahkan justru bangkit dari keterpurukan. Lantas, di manakah posisi kita sebagai orang percaya menghadapi pergumulan dan penderitaan? Mari kita belajar dari pengalaman pemazmur. Secara umum, Mazmur berisikan pengalaman hidup pemazmur atau umat Tuhan ketika itu, yang walaupun menghadapi kesulitan, pergumulan, dan penderitaan, namun memenangkannya bersama Tuhan. Lalu pengalaman itu dibagikan dalam bentuk lagu, syair-syair yang indah, agar orang lain yang sedang bergumul juga boleh mengalami kemenangan iman yang sama. Uniknya, Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang terpanjang. Bahkan satu-satunya pasal di dalam Alkitab yang ayatnya sampai 176 ayat. Silahkan saudara nanti cek, mari kita buka Alkitab kita. Nah, saya teringat pada tahun 2017, ada seorang anak sekolah minggu HKBP Lubuk Baja yang bernama Kevin Silitonga. Ia berhasil menghafal Mazmur 119 ini yang berisi 176 ayat. Terpujilah Tuhan. Semoga saya dan juga kita kelak bisa melakukannya. Nah, dalam menghadapi situasi yang sulit, bahkan yang menghimpit, pemazmur senantiasa menjaga hidupnya dengan tetap berpengharapan hanya kepada firman Tuhan dan segala ketetapan Tuhan. Bahkan ia membuka dirinya untuk terus-menerus belajar dari firman Tuhan. Kesediaan pemazmur yang demikianlah yang membuatnya mampu bertahan di kondisi yang sulit, di pergumulan dan penderitaan yang sedang ia hadapi. Bahkan para orang-orang yang takut akan Tuhan, artinya yang juga sama-sama percaya dan mengandalkan Tuhan ketika itu, menjadi bersuka cita melihat pemazmur karena ia tetap bisa bertahan menghadapi pergumulan, sebab ia terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Ini artinya hidup pemazmur yang terus bertahan dan berpengharapan kepada Tuhan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengilustrasikan orang-orang yang hidup dan berpengharapan kepada Tuhan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Ia menuliskan dalam Mazmur 1 ayat 2-3, demikian bunyinya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihatlah penggambaran tersebut. Pohon itu terus menghasilkan buah dan daunnya tidak layu, karena pohon itu berada di tepi aliran air, dekat dengan sumber kehidupannya. Demikianlah kiranya kita orang percaya, masing-masing kita harus terus hidup dalam firman Tuhan. Dan telah nyata bagi kita bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang turut menderita bahkan mati untuk kita. Ia adalah air kehidupan yang olehnya kita beroleh kekuatan baru setiap hari untuk menghadapi setiap pergumulan, penderitaan yang terus datang silih berganti. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kendati dalam pergumulan dan penderitaan yang masih terus akan kami alami selama kami berada di dunia ini, Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa bersandar dan hanya berharap kepada firman-Mu. Biarlah kami boleh menghidupinya, karena firman-Mu itu telah ada di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.